Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya saudara-saudara sekalian, ditemani dengan suara jangkrik. Semoga tidak mengganggu proses belajar kita ya. Ini sebenarnya habis maghrib sih, tapi ya seperti itulah kalau suasana desa itu seperti ini ya. Oke, kita lanjut to activity 23. Answer the following question by giving a tick to the correct answer. You can choose more than one answer. Oke, ini masih berkutat masalah 5 bacaan, 5 teks sebelumnya ya. Silahkan dibuka kembali atau dicari di video yang sebelumnya. Mulai yang pertama, what is text 1 about? The latest survey of IGD. Itu salah ya, karena tidak pernah dilakukan survei mengenai internet gaming disorder. Itu tidak diulas di teks dan tidak diulas di dalam survei IGD-nya itu tidak diulas di dalam teks seperti itu. Berarti ini bukan. Kemudian the meaning of internet gaming disorder itu benar. Kemudian fact about IGD in several countries itu juga benar. Lanjut ke nomor 2. What is the purpose of showing the survey in the text 1? Apa tujuan menunjukkan survei pada teks 1? Kita analisa. To display a specific information about IGD. Itu benar. Kedua, to present a logical argument to the reader. Itu juga benar. Nah, kalau yang statement yang ketiga, to show the plan to overcome IGD, itu tidak disebutkan di dalam teks sebagai tujuan menunjukkan survei. Oh ya, ini tadi kalau the latest survey itu maksudnya survei-survei sebelumnya ya, bukan berarti di teks IGD itu tidak ada menunjukkan survei. Tapi kalau surveinya ada, cuman kalau di sini kan dikatakan the latest survey, makanya ini tadi tidak sesuai. Seperti itu, tidak benar untuk pernyataan yang ini tadi. Continue to number 3. What is the text 2 about? Diingat-ingat, teks yang kedua itu adalah mengenai saat kita lupa meletakkan HP. Ya. Kemarin saya kok lupa terus. Misplace your phone. Kita uji pernyataan yang pertama. The survey of people reaction when they misplace their phone. Itu jelas benar ya. Itu pasti pakai survei dari percentage yang ada tadi. Kemudian the latest survey of smartphone owner. The latest survey of smartphone owner. Ini jelas salah. Ya, yang disurvei cuma 1 kali, nggak ada yang the latest survey ya, berarti pernyataan ini tidak benar. Pernyataan selanjutnya, people feeling when they lost their phone, itu jelas benar ya, karena feelingnya apa aja? Feelingnya adalah panic, desperate, sick, and relieved. Ada 4 perasaan for feeling ya, jadi pernyataan ini benar. Selanjutnya teks keempat. What is the aim of showing the survey in the text 2? Aim ini sama saja the purpose ya, sama-sama tujuan. Jadi di sini apa tujuan menunjukkan survei pada teks kedua? Menunjukkan survei itu pasti dengan tujuan untuk mendukung pendapat, mendukung argumen. Jadi to support the writer argument itu benar. Pernyataan yang kedua,
to report a real fact of the importance of smartphone in the people life. Untuk melaporkan sebuah kenyataan bahwa smartphone itu penting di dalam kehidupan manusia. Nah, ini juga termasuknya benar. Ya. Jadi masing-masing perasaan perasaan lupa meletakkan HP ini kan dilukiskan dari 4 perasaan ini tadi. Nah, ini kan menunjukkan betapa pentingnya smartphone dalam mensupport semua segi-segi kehidupan manusia. Jadi pernyataan yang kedua ini, to report, ini benar. Selanjutnya yang ketiga, to rebut false information about the function of smartphone. Rebut ini kayak mestinya bacanya rebut ya. Gak tahu, coba kalian cek pronunciation-nya. Rebut ini mengandung arti membantah. Ya, untuk membantah informasi yang salah mengenai fungsi smartphone. Nah, ini jelas salah ya. Kan tidak perlu dibantah. Yang disampaikan dalam bagan persentase itu adalah perasaan, hasil survei tentang perasaan orang yang lupa meletakkan HP. Seperti itu. Jadi pernyataan ketiga ini salah. Kelima. Nah, ini teks yang ketiga ini. What is the advantage of doing the survey in the text 3? Nah, ini yang disurvei siapa? Yang disurvei adalah orang tua mengenai preferensi tentang anak-anaknya yang suka menonton YouTube atau tidak. Ya, karena ada yang di sini kan hasilnya cuma 3. Nonton YouTube, tidak nonton YouTube, tidak tahu. Seperti itu. Jadi kita bisa menyimpulkan, kita analisa, maksud saya bukan menyimpulkan ya. We obtain some reliable information about the time consumed by the children to watch YouTube. Ini jelas benar. Jadi kita memperoleh informasi yang akurat mengenai waktu yang dihabiskan oleh anak untuk menonton YouTube. Berarti ini benar. Seperti itu. Jadi kan ini fakta yang diperoleh dari survei. Kita mau cari sebuah fakta, itu langkahnya yaitu dengan cara membuat survei. Yang ketiga, we can use the fact in the survey to formulate a logical argument. Nah, ini juga benar. Dari hasil survei diketahui bahwa ternyata anak-anak itu banyak yang menonton YouTube. Bahkan persentasenya tinggi, 80%. Kalau kita tahu seperti itu, berarti kan kita bisa menggunakan dasar untuk membuat sebuah argumen atau pendapat. Ternyata untuk menonton YouTube itu orang tua harus mengawasi. Orang tua harus mengatur. Orang tua harus mendampingi. Nah, itu tujuannya logical argument. Jadi dari hasil survei kita bisa membuat sebuah argumen yang masuk akal, yang akan mencerminkan sebuah, istilahnya kalau tadi mengenai banyaknya anak yang nonton YouTube, kita bisa memberikan peraturan ke anak-anak, membatasi ke anak-anak. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi pernyataan kedua ini benar. Coba kita analisa yang ketiga. We can predict the total number of smartphone used by the children. Ini tidak mungkin bisa. Yang kita prediksi adalah anak yang menonton YouTube, bukan jumlah smartphone-nya. Seperti itu. Jadi pernyataan 3 ini salah. Ya. Kita lanjut ke activity. Let's continue to activity 24. Write the number in the box according to the information given by the writer in text 4 and 5. Text 4 it's about life without gadget, and text 5 it's about YouTube for teenager.
ya kan? Teksnya kan tentang YouTube itu. Kita mulai analisa. Gadget influence people behavior, experience, and character. Nah, ini gadget influence people behavior, experience, and character ini mestinya adalah teks 4. Coba kita lihat. Teks 4, paragraf. Nah, ini dia. The life. Oh, sorry. Nah, ini the life without access to internet or personal gadget actually had created different behavior, experience, and character. Jadi, teks 4, paragraf 1. Oke, clear ya? Selanjutnya, the danger of watching YouTube among children. Ini jelas teks kelima. Paragrafnya, the dangers ya. Paragraf teksnya jelas kelima ya kalau tentang YouTube. Kemudian, nah ini, there are some inherent risks. Jadi pada paragraf 1. Selanjutnya, recommendation video will automatically play, so it's impossible to watch only one video. Ya, ini yang pinter-pinternya media, pinter-pinternya YouTube menguasai hidup kita, bahkan menghabiskan waktu kita itu seperti ini caranya. Jadi kita menyaksikan video 1, kemudian YouTube itu memberikan rekomendasi video lagi yang sesuai dengan selera kita. Jadi cara kerjanya algoritma YouTube itu seperti itu, biar kita nonton lagi, scrolling lagi, tidak lepas dari YouTube. Itu algoritmanya. Nah, ini semuanya bisa ditemukan di mana? Ini tentang YouTube ya, pasti paragraf kelima. Tapi untuk paragrafnya, ini teks kelima maksud saya, paragrafnya bisa kita cari ya. Sebentar. Ini tadi, recommendation video will automatically play, so it is impossible to watch only one video. Sebentar. Mana ya? Ini ya mestinya ya. It is difficult to quiet watching when a similar video start playing as soon as the one you're viewing finish. Nah, ini akan sulit ya untuk menyudahi menonton ketika video yang sama mulai dimainkan. Nah, berarti ada di paragraf ini 1, ini tadi saya menunjukkan, kalian bisa lihat enggak ya? Sebentar. Ini ya, it's difficult. Nah, ini paragraf berapa? Yang ini tadi 1, 2, 3. Di paragraf ketiga. Oke, ini paragraf ketiga ya. Selanjutnya, only few people could afford to buy computer to make their life easier. Nah, ini kalau ini jelas teks keempat. Nah, paragrafnya yang mana? Only few people could afford. Only. Mana ini tadi? Hanya beberapa orang yang mampu membeli komputer to make their life easier. Only, hanya beberapa orang. Only, ini paragraf berapa nih? Sebentar, kita cari ya.
Ini ya mestinya ya. Computer were both precious and large. Jadi komputer adalah sesuatu bisa dianggap sebagai barang yang mahal pada saat itu. Pada tahun sebelum tahun 1980, komputer itu bisa dianggap sebagai suatu barang yang mahal dan besar. Seperti itu. Jadi kita simpulkan pada teks keempat paragraf 1, 2. Paragraf kedua. Lanjut. YouTube is fun for teenager as it offer interesting and funny content. Ini jelas teks kelima. Ini kalau ini bisa langsung ditemukan. Nah, di paragraf pertama. Ya kan? It's fun for teenager. May be a fun alternative for teenager. Jadi, teks kelima, paragraf 1. Ya. Benar ya ini? Paragraf 1. Kemudian yang pernyataan terakhir, entertainment was limited. You had to go to the cinemas to watch a movie. Nah, ini kalau masih ke bioskop, entertainment was limited, itu jelas pada teks keempat, live before 1980. Jadi teks keempat, paragrafnya jelas paragraf kedua. Karena apa? Karena you had to go to the cinema itu merupakan salah satu fact found in a life without gadget. Jadi sebuah kebiasaan yang biasa dilakukan sebelum adanya gadget. Seperti itu. Ini untuk yang pernyataan yang terakhir. Oke. Let's continue to activity 25. Read the text once again, then complete the following columns. See the example. Do this. Text 1. Do a survey in your class. Don't do this. Don't play too many online games. Nah, kita bisa menyusun ya untuk masing-masing teks yang kedua. Teks kedua itu adalah tentang lupa menaruh smartphone. Nah, mestinya yang harus kita lakukan adalah do remember when you placing your phone. Jadi, kita bisa tulis do do remember when you placing your phone. Jadi sarannya, ingat kembali di mana kamu meletakkan telepon. Nah, ini yang saran untuk dilakukan. Nah, sekarang kalau yang saran jangan dilakukan apa? Saran yang jangan dilakukan adalah don't get too attached to your phone. Maksudnya jangan sering-sering menggunakan telepon. Ya. Don't get too attached to your phone. Nah, ini semuanya perintah karena perintah pakai kata seru semua ya. Seperti itu. Ini untuk yang teks kedua, ini kan masalah lupa. Nah, sekarang untuk teks yang ketiga. Teks yang ketiga itu masalah nonton YouTube pada anak-anak. YouTube. Maka perintah untuk dilakukannya adalah do pay attention. Do pay attention to your children. Ya.
berikan perhatian pada anak-anakmu. Bentuk perhatiannya seperti apa? Diawasi, didampingi saat mereka nonton YouTube-nya agar konten yang mereka lihat itu sesuai dengan umur mereka. Nah, ini sesuatu yang harus dilakukan. Nah, larangannya sekarang, tentunya jangan membiarkan anakmu nonton YouTube terus. Nah, kalau tinggal kita Inggriskan saja, don't let your children watch YouTube every day. Nah, seperti ini. Ini untuk yang teks ketiga. Berikutnya untuk yang teks keempat. Nah, teks keempat itu mengulas life without gadget. Teks keempat. Yang harus dilakukan adalah mestinya kalau kita menggunakan gadget itu kan harus secara bijak, ya kan? Nah, berarti sesuatu yang harus dilakukan adalah do use gadget. Do use gadget and internet bijak itu wisely. Nah, ini adalah sarannya yang mesti dilakukan. Nah, larangannya sekarang. Larangannya tentu pakai don't ya. Don't use gadget every day. Don't use gadget too much. Bisa kita tulis don't use gadget too much. Jangan terlalu banyak menggunakan gadget. Karena gadget itu sama saja setan gepeng. Ya, jadi itu yang saat ini menjadi masalah itu. Jadi ibu lupa masak, kemudian ayah jadi tidak dekat dengan anaknya, kemudian anaknya jadi jauh dengan orang tuanya. Itu gara-gara apa? Setan gepeng. Yaitu HP itu sekarang setannya itu. Ini yang teks keempat ya. Selanjutnya teks kelima. Teks kelima itu kembali lagi ke YouTube ya. Sarannya adalah lihatlah video yang cocok atau yang baik. Bisa kita tulis do watch appropriate the YouTube videos karena videonya banyak pakai S ya, seperti ini. Kemudian larangannya don't watch YouTube too much. Jangan nonton YouTube terlalu banyak. Don't watch YouTube too much. Jangan terlalu banyak nonton YouTube. Kalau YouTube itu mungkin masih dalam artian tingkat bahayanya itu tidak, soalnya apa kan durasi YouTube itu kan ada yang panjang, ada yang pendek ya. Yang lebih berbahaya itu adalah menurut pendapat Pak Jul ya, yang bukan lebih berbahaya, lebih banyak menyita waktu itu kecenderungannya malah TikTok ya. Kalau TikTok itu kan durasinya pendek sekali, jadi kemungkinan kita menyaksikan scrolling terus sampai ke bawah, sampai menghabiskan waktu itu kemungkinannya itu besar sekali. Seperti itu. Jadi suatu saat itu Pak Jul pernah tanya ke seorang anak SMA itu,
waktu pemakaian perangkatnya harian itu ya, Pak Jul tanya itu sampai 11 jam. Coba bayangkan, 11 jam pemakaian perangkat HP-nya. Coba kita punya waktu hidup sehari itu 24 jam. Jadi 11 jamnya, hampir setengah harinya itu untuk nonton HP. Nah ini proporsi terbesarnya itu TikToknya itu sampai 5 jam. Mobile Legends-nya 2 jam. IG-nya 1 jam, 1 jam setengah kalau nggak salah. Setengah jamnya WhatsApp. Coba kalian hitung ini. Terus lainnya baru YouTube. Jadi YouTube-nya itu sekitar cuman 1 jam di bawah. Yang terbesar ini TikTok. Coba bayangkan, tenaga kita itu dikuras untuk hanya menyaksikan video orang lain. Ya, jadi kurangi nonton video orang lain yang sekiranya tidak berguna. Mulai berpikirlah untuk memikirkan nasib kalian. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup pembelajarannya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada pembahasan video selanjutnya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.